Assalamualaikum, hai. Share lagi tentang kegiatan aku ya teman-teman. Jadi ini tuh video pas kemarin aku mau kitchen tour dan di sini aku mau pasang gorden kolong dapurnya. Jadi ini itu aku beli pengaitnya sepaket sama gorden kolong dapur ini ya teman-teman. Dan sekaligus sambil aktivitas di video ini aku mau sambil cerita tentang perjalanan aku sama suami, gimana ceritanya bisa bangun rumah sendiri di usia kami yang tergolong masih cukup muda gitu ya teman-teman. Ini untuk sharing aja ya teman-teman, siapa tahu bisa memotivasi teman-teman untuk yang masih belum memiliki rumah, lagi pengen untuk punya rumah sendiri dan masih dalam perjuangannya masing-masing gitu ya teman-teman. Karena kan setiap rumah itu pasti ada ceritanya masing-masing dalam proses pembangunannya. Mau itu beli jadi atau bangun dari awal gitu ya teman-teman. Pokoknya proses pembuatan rumah ini juga sangatlah tidak mudah, nggak semudah yang mungkin orang-orang pikirkan gitu ya. Jadi aku sama suami itu harus melewati proses hubungan jarak jauh dulu setelah menikah teman-teman, untuk bisa ngumpulin rezeki gitu ya, untuk bisa bangun rumah ini. Dan qadarullah itu aku nggak langsung dikasih rezeki momongan sama Allah gitu ya. Akhirnya kan aku di sini juga ditinggal sendirian kayaknya gimana gitu ya habis nikah tuh. Nah akhirnya aku sama suami mutusin untuk fokus bangun rumah dulu aja. Aku di sini berjuang gitu ya, nabung, ngumpulin pokoknya ngatur lah keuangan yang suami kasih ke aku itu untuk supaya bisa bangun rumah ini teman-teman. Karena kan biaya bangun rumah itu kan sekarang nggak murah gitu ya. Pokoknya bahan apa aja juga udah pada naik ya, bahan bangunan. Jadi gitulah teman-teman, ceritanya cukup panjang, nanti aku sambil ceritain lagi ya. Oke, ini balik ke video. Jadi ini tuh udah keesokan harinya ya teman-teman. Ini cuacanya mendung banget, padahal hari ini tuh aku nyuci baju dan cuciannya belum aku jemur karena takut nanti malah gerimis gitu ya. Jadi ini aku belanja dulu aja buat masak untuk hari ini gitu. Ini aku beli ada cabai merah, ada ini tuh mie aci ya teman-teman namanya, terus ada kacang panjang. Aku juga tadi dikasih lauk ini sama mama, terus ini itu ada keraca, ini aku beli karena suami aku ini suka banget tapi aku nggak bisa masaknya, jadi ya udah ini beli aja. Dan sebelum masak sayur aku mau masak nasi dulu. Ini itu aku habis rendam dulu ya teman-teman, karena nggak tahu kenapa ya ini tuh lengket banget, pasti ada kerak nasinya gitu loh teman-teman di rice cooker aku kurang tahu gitu ya ini tuh ngatasinnya gimana gitu. Soalnya kayaknya rata-rata merek Magicom itu aku kurang paham gitu yang sebenarnya nggak lengket tuh apa. Mungkin teman-teman ada rekomendasi atau ada pengalaman gitu untuk rice cooker yang nasinya tuh nggak lengket gitu ya teman-teman, bisa komen di bawah ya. Terus setelah masak nasi ini aku mau lanjut untuk petikin kacang panjang dulu. Ini aku petikinnya di teras belakang aja karena ini kan cuacanya lagi nggak panas ya, jadi di sini seger gitu ya, biar lebih ngumpulin semangat untuk lanjutin aktivitas yang berikutnya. Lanjut lagi ke cerita tadi ya teman-teman. Jadi gitu, untuk bisa bangun rumah ini tuh prosesnya aku harus jarak jauh dulu sama suami. Itu perjuangan yang gak mudah menurut aku ya, karena kan masih pengantin baru gitu ya, masih proses penyesuaian antara satu sama lain gitu. Dan aku harus menjalani itu tuh jarak jauh gitu sama suami. Dan juga
Di sini aku kan bangun rumahnya, akhirnya semuanya harus ngurusin sendiri gitu ya. Alhamdulillahnya sih deket sama orang tua aku gitu ya, jadi bapak aku itu sambil banyak banget lah membantu untuk komunikasi sama tukang-tukangnya kayak gitu kan, harus lebih ke urusan laki-laki gitu ya. Dan belanja apa aja semuanya tuh harus sendiri gitu ya teman-teman, dipikirin sendiri. Tapi di semua prosesnya sih aku tetap mengkomunikasikan sama suami sih ya. Untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang, tetap semangat. Semoga Allah segera memberikan rezeki yang melimpah, yang berkah untuk bisa cepat mewujudkan rumah impiannya masing-masing. Amin. Dan aku cukup miris ya kalau denger ada sesama perempuan ngejudge gitu bahwa proses orang lain itu lebih mudah dibandingkan dirinya, atau membandingkan rezekinya sama rezeki orang lain gitu ya teman-teman. Kayak misalnya ada yang bilang kamu mah enak langsung bangun rumah kan kayak gini-gini gitulah ya. Pokoknya banyak aku denger ada cerita kayak gitu. Itu lumayan nyelekit ya teman-teman, karena kan setiap orang itu rezekinya beda-beda, di semua prosesnya juga beda-beda, terus perjuangannya juga beda-beda gitu ya teman-teman. Menurut aku sih kurang pas ya kalau ada omongan kayak gitu, tapi ya namanya juga omongan orang gitu ya, kita nggak bisa ngontrol harus apa yang kita denger, apa yang kita nggak denger gitu ya teman-teman. Pastikan ada aja gitu ya. Pokoknya jangan sampai susut semangatnya teman-teman untuk yang lagi berjuang. Jangan terlalu dengerin omongan orang yang negatif. Pokoknya tetap stay positif aja untuk semangat kita. Yang penting itu kita sama suami itu tetap ikhtiar untuk ngumpulin rezeki untuk bangun rumah. Bagaimanapun rumah itu katanya kan ternyaman adalah rumah kita sendiri ya teman-teman. Nggak perlu yang saingan kayak model rumahnya harus seperti apa gitu, disesuaikan dengan kemampuan kita aja, karena kalau kita menikmati prosesnya pasti bagaimanapun rumah kita itu akan sangat kita syukuri teman-teman. Menurut aku sih gitu ya. Oke, ini lanjut lagi ya ke video. Lain kali mungkin kita bisa cerita-cerita lagi gitu tentang pembangunan rumah atau hal lainnya. Jadi ini tuh tadi aku udah masak sayur kacang panjang ya teman-teman, dan udah mateng juga. Ini lanjut aku mau petikin cabai merah. Jadi biasalah ya kalau habis beli cabai baru yang masih fresh kayak gini itu langsung aku petikin. Di beberapa video aku juga mungkin teman-teman udah pernah lihat, dan semoga teman-teman juga nggak bosen gitu ya. Oke, ini udah selesai petikin cabenya, dan ternyata setelah masak juga ini tuh di sini masih mendung aja teman-teman. Tapi ya udahlah, akhirnya karena nggak gerimis juga, akhirnya ini dijemur aja karena lumayan ada panas sedikit gitu ya. Ini aku mau lanjut untuk beresin kamar. Jadi tadi malam itu ini sarung bantalnya itu nggak serasi gitu ya sama spraynya, karena tadi malam itu aku ganti spray tapi belum keburu untuk ganti sarung bantalnya, itu udah capek banget gitu ya rasanya. Akhirnya ya udahlah, ini diganti besok aja gitu sarung bantalnya. Jadi ini sarung bantalnya baru mau aku ganti gitu teman-teman. Dan ini juga tadi malam pasang spraynya itu dibantu sama suami aku, karena aku udah kakinya tuh udah mulai bengkak gitu ya teman-teman kalau kelamaan berdiri gitu. Jadi kalau udah capek banget aku mending minta bantuan suami ganti spraynya itu malam-malam aja gitu, supaya bisa dibantu gitu ya. Beberes rumahnya juga aku udah sebentar-sebentar harus istirahat gitu, karena cepet banget ngerasa capek ya teman-teman. Makin kesini tuh nggak bisa yang langsung sat-set gitu ya. Jadi kalau lihat rumah berantakan juga aku udah pengen banget gitu ya beresin, tapi kayak tenaganya tuh nggak mampu gitu loh teman-teman. Akhirnya aku nggak paksain sih untuk langsung beberes semuanya gitu. Aku cicil-cicil, misalnya kayak gini, kamar dulu, nanti aku istirahat, sarapan dulu, nanti habis sarapan aku lanjut untuk beberes yang lain. Aku sih
disiasatinnya kayak gitu ya teman-teman, supaya rumah juga bisa tetap rapi dan aku juga bisa sambil istirahat gitu sih. Kalau teman-teman gimana sih manajemen waktunya selama dulu hamil atau yang mungkin lagi hamil juga kayak aku gitu, bisa sharing ya untuk rumahnya tuh bisa tetap rapih tuh gimana gitu ya caranya supaya kita juga tetap istirahat gitu. Komen ya di bawah. Oke, segitu dulu kayaknya ya untuk kegiatan aku hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.